Allahumma sholli ala Muhammad. Haram Anda berpuasa. Sekarang kan sudah hari raya Idul Fitri. Terus jenengan jawab Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratil waliyin wal anbiya wal awliya was shuhada was sholihin wal tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mu'allifin wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Wadi Jilani lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi'na rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna waliyan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal alhamdulillah minnatu wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menghadiri pengajian rutin kita, yaitu mengaji kitab Safinatun Najah. Faslun yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umuri khamsatin. Sekarang sudah masuk kepada satu permasalahan, yaitu bab puasa Ramadan. Kemarin waktu kita mengaji tentang bab sholat, berat bagi orang munafik untuk melaksanakan sholat pun berat bagi orang munafik untuk melakukan sholat fardu.
Fajri apa? Sholat subuh dan sholat isya. Pinter. Alhamdulillah kita diberi kekuatan oleh Allah terhindar dari sifat munafik. Makanya di awal bulan Rajab saya sudah jelaskan bahwa senjatanya orang mukmin itu adalah sholat. Sholat itu adalah doa. Ya. Kemudian perisainya kemarin di bulan Sya'ban. Apa itu puasa? Puasa sunnah. Keliru kalau ada gurunya itu bisa dibenarkan. Ketimbang jenengan nggak paham, moro-moro tetap melakukan sesat, apalagi diajarkan menyesatkan. Naudzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah masuk kepada bab tentang wajibnya saum Ramadan, wajibnya puasa Ramadan. Makanya sangat ringan bagi kita kalau kita mendapatkan barokah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Rajabnya dengan paham dan diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi enteng. Tarawih enteng karena sudah terbiasa. Serba. Tapi kalau yang kemarin waktu megengan itu ya kayaknya full ya. Berarti abot ya, puasa Ramadan itu abot, makanya perlu persiapan. Perlu persiapan dengan ini. Tidak apa-apa kita bulan Ramadan kali ini masih belum sempurna banget. Namun tahun depan kita pastikan kita sempurna dan dimenangkan oleh Allah. Yang penting ngajinya pelan-pelan, nggak usah terburu-buru ya. Pelan-pelan, alon-alon asal kelakon. Apa maknanya ini? Berat. Nggak usah orang lain, saya berat. Habis buka, habis itu sholat maghrib, habis itu buka apot, buka besar, makan sate, gulai, habis itu udut, ngopi, habis itu adzan isya, mau ke masjid udah kekenyangan ya, perutnya udah warak ya, pas kalau udah kenyang biasanya ngantuk, apalagi jedul-jedulnya apa gitu. Makanya untuk persiapan jangan dientengkan ya. Puasa sunnah di bulan Sya'ban jangan dientengkan. Kalau dengan kemarin sungguh-sungguh di bulan Sya'ban puasa sunnahnya, puasa Ramadan enteng. Apalagi diberi keberkahan di dalam bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan ya dong. Yang sunnah dinilai wajib atau fardu. Terus ada juga pengampunan dosa, pahalanya dilipat gandakan ya. Yang sunnah dianggap fardu, kemudian seluruh dosa dihapuskan. Banyak keberkahan. Terus ada malam Lailatul Qadar, banyak keberkahan. Sayangnya kita persiapannya kurang. Semoga kita termasuk persiapan yang disempurnakan. Ya, di saum Ramadan wajibnya
Apa puasa Ramadan ing bulan Ramadan bi ahadi kalawan salah sijine umuri khomsatin piro-piro perkara kang limo. Jadi wajibnya kita puasa Ramadan itu karena disebabkan salah satunya dari 5 perkara. Jadi jenengan puasa Ramadan itu karena salah satu dari 5 perkara. Makanya jangan terburu-buru. Yang ditanya batalnya puasa, udah tahu kalau makan itu batal nih, hubungan suami istri itu batal nih, ditanya toh usah. Makanya persiapannya betul-betul dipersiapkan secara matang. Ahaduha utawi salah siji kang limo bikamali sabana talatina yauman, iku disebabkan sempurnanya bulan Sa'ban talatina 30 yauman, 30 hari. Bulan Sa'ban itu ada berapa hari? Bisa 29, bisa 30. Jadi kalau di Hijriyah itu tidak ada 31. 31 adanya di mana? Masehi. Minimal 29 kalau Hijriyah itu. Enggak ada 28. 28 adanya di Masehi, di Februari. Betul. Angel. Jadi sempurnanya bulan Sa'ban. Jadi makanya tatkala kemarin Ru'yatul Hilal itu sidang sebat itu kemarin itu di TV dulu. Pernah nih pas malam apa nih Bu? Malam berapa 25? Iya malam keberapa di bulan Sa'ban? Iya malam Isya. Malam Isya. Malam 29. Malam 30. Lupa saya enggak apa. Enggak apa. Niki Bu malam 30. Rezeki anak soleh, anak bapaknya. Biar semangat, biar melek, biar gak ngantuk. Abot Bu, sholat fajar itu abot, berat. Sholat subuh itu berat bagi orang yang punya penyakit munafik. Makanya yang udah gini-gini kita kasih buang ntar ya. Jangan pura-pura tidur tapi ya. Jadi Ru'yatul Hilal itu dilaksanakan malam 30. Karena bisa saja bulan Sa'ban itu berakhir di tanggal 29. Jadi 29 itu terakhir sudah. Malam 30-nya baru diru'yah. Pakai alat, pakai hitungan, terserah lu. Pakai keker, tahu keker? Pernah nginceng apa? Tanggalan. Oh, tanggal siji gajian nih. Jadi setelah diketahui bahwa malam 30 itu kelihatan misalkan hilal itu apa itu? Iya, bulan apanya yang kelihatan? Garis halus. Kemerah. Bulan sabitnya nih dulu, garisnya nih dulu kelihatan. Berarti besok tanggal 30-nya itu tanggal 1 Ramadan. Jadi bulan Sa'bannya itu hanya 29 hari. Paham nggih? Jadi gak butuh ini sudah. Kalau sudah kelihatan, terus gak usah anu lagi. Atau
malam 30 itu nggak kelihatan karena faktor U, faktor U, kalau U kan umur ya, faktor A, awan, ketutup awan, peteng, itu harus disempurnakan sampai 30 bulan Sa'bannya dulu, sampai tanggal 30 itu mentok sudah, karena di Hijriah itu nggak ada tanggal 31. Berarti besoknya dari tanggal 30 sudah wajib berpuasa. Pinter, paham Bu? Jangan lali mana. Pokoknya kalau tanggal 29 malam 30 belum kelihatan hilalnya, berarti harus disempurnakan sampai tanggal 30. Berarti besoknya tanggal 30 atau malamnya harus sudah terawih. Paham nih? Pinter. Sudah paham betul belum? Sudah, berarti ditutup. Oh, belum. Wa taniha utawi kaping pindhone kang 5 biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqon, iku disebabkan weruhe tanggal atau hilal fi haqqi ing dalem haknya, di dalam kebenarannya, man ra'ahu wong kang ningali sapa man wa ing kana senajan ana sapa wong fasikon iku fasik. Jadi walaupun fasik orangnya, kalau dia melihat hilal berarti dia harus berpuasa. Apa orang fasik? Ayo. Paham. Fasik, nama fasik. Orang fasik. Tapi nggak boleh kita mau kamu orang fasik, nggak boleh gitu. Aku orang fasik, harusnya apa fasik? Paham. Islam tapi ingkar, paham tapi juga paham tapi enggak tidak memahami atau tidak melaksanakan. Tahu kalau itu maksiat tapi tetap dilakukan. Tahu bahwa besok itu puasa tapi enggak puasa. Tapi enggak boleh untuk orang lain fasik, cukup duduk diri kita sendiri. Jadi kalau sudah kelihatan hilalnya malam 30, walaupun orang itu fasik, wajib bagi orang itu berpuasa. Kalau jenengan nggak usah ikut-ikutan kalau nggak kelihatan. Ini khusus bagi orang yang melihat hilal. Walaupun orang itu fasik, banyak melakukan kemaksiatan, tetap dia harus berpuasa. Wa thalithuha utawi kaping telune kang 5 bitubutihi iku disebabke tetepe tanggalan atau hilal fi haqqi ing dalem haqqi atau kebenarannya, man lam yarahu wong kang ora weruh atau melihat siapa man atau wong ing tanggalan atau hilal bi adli syahadatin kalawan wong kang adil persaksiane. Jadi walaupun kita tidak tahu tentang hilal, tidak melihat sendiri hilal karena keterbatasan alat, kita tidak tahu, namun sudah ada ketetapan ya
ketetapan dari orang yang adil, orang yang berpengaruh, orang yang bijaksana, adil dalam persaksiannya, tidak pernah bohong, tidak pernah ingkar janji, atau dinisbatkan kepada pemerintah besok tanggal 1 Ramadan bertepatan pada tanggal berapa Maret? 1 Kamis 19 ya. 19 Februari 2026. Kalau sudah ditetapkan, kita harus berpuasa. Walaupun kita tidak melihat hilal secara langsung. Jangan ikut yang mana? Menjangkaukan bulan Sya'ban 30 hari atau ketetapan pemerintah? Pemerintah melok mawon cuma derek dapat ngerok untek gitu. Warabi'uha utawi kaping papate kang limo biihbari adli riwayatin iku sebab habari wong kang adil riwayatnya, mauthuqin kang kena dipercaya bihi sapa wong adil, sawaun padha uga bawa afi qalbi sidquhu tumibo ing dalem ati apa neranake kang adil, am atau utawi la ora au ghairi mauthuqin utawi liyane wong kang kena dipercaya bihi sapa wong adil in waqa'a fi qalbi sidquhu lamun tumiba ing dalem ati apa benarake kebenarannya wong adil. Sama juga ada kabar dari orang yang adil yang dalam riwayatnya tidak pernah berbohong. Siapa? Orang yang tidak pernah berbohong. pengadilan. Orang pengadilan tempatnya. Wah, pengadilan tempatnya wong bujuk. Siapa kira-kira lah yang banyakan jujurnya lah ketimbang bohongnya siapa kira-kira? Ya Pak Ustaz. Orang oh Pak Ustaz dia jawab nggak lucuan Pak Ustaz jawab. Jadi kalau Pak Ustaznya yang memberi kabar besok poso harus dipercaya. Siapa bilang? Pak Ustaz. Ada juga kejadian di tempat lain, misalkan di Jakarta. Di Jakarta melihat hilal, kabarnya di sana udah ketok, apa nih? Gajian nih, Aneh. Ya, THR ya. Ya. Kalau mau hari raya. Boleh kita mempercayai. Jadi ikut Jakarta boleh, walaupun di Malang belum diputuskan. Sama boleh. Boleh juga orang yang ngasih kabar itu tadi tentang kebenaran hilal itu orang fasik atau anak yang masih belum balik, boleh, asalkan jenengan punya keyakinan bahwa kabar itu benar. Ini kejadian zaman dulu ya, sekarang sudah ngerti ini, tapi jenengan biar tahu betapa susahnya dulu menyampaikan kebenaran kalau dia itu melihat hilal. Ya. Misalkan di sini ketemu hilal, ketahuan. Terus dulu itu nggak ada HP, nggak ada telepon, nggak ada WA,
mau ngasih kabar ke yang pelosok sana yang ratusan kilo itu sulit. Makanya butuh yang penting nanti yang nomor 5. Wa khamisuha utawi kaping 5 di kang 5 bidon, sebabnya ada don, ada prasangka duhuli manjinge Ramadan, bulan Ramadan bil ijtihad, kalawan ijtihad. Jadi karena nggak ada kabar, nggak ada apa, tapi yakin aja kalau besok itu puasa, gitu. Ketimbang nunggu-nunggu akhirnya masuk tanggal 2-nya. Fi man istabaha alaihi dzalik, ing dalem wong kang serupa ing atase man apa mengkono-mengkono duhul Ramadan, masuk bulan Ramadan. Misalkan dulu itu ceritanya itu orang yang di dalam penjara. Dalam penjara ditaruh di bawah itu tanah, penjara bawah tanah itu dulu. Jadi dia hitungnya bisa salah, bisa tidak, karena nggak ketahuan mataharinya misalkan gitu. Itu dia hanya pakai dhon, pakai prasangka bahwa besok puasa, bismillah. Padahal dia nggak dapat kabar dari siapapun. Jadi udah paham ya, ada 5 yang mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan. Yang pertama tadi apa? Sempurnanya bulan Syaban. Yang kedua, kelihatan hilal. Yang ketiga, orang lain yang adil. Yang keempat, yang kelima, oke, kita nanti tak tanya. Terakhir harus hafal. Faslun utawi iki iku fasol suruto sihatihi arba'atu asya, utawi piro-piro syaratnya sahnya puasa Ramadan. Puasa bisa Ramadan, bisa sunnah, iku ono papat asya, piro-piro perkara. Yang pertama Islamun, orangnya harus Islam. Wa aklun, dan orangnya harus punya akal. Wa naqaun min nahwi haidin, lan bersih saking sepadani haid, bebas dari haid. Wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lisaumi, dan yang keempat yaitu kan weruh kalawan anan onone waktu iku narimo marang dipasang. Oh, yeah. Jadi yang keempat itu punya ilmunya, bahwa itu masuk kepada waktu yang bisa dilaksanakan puasa. Jadi syarat-syaratnya puasa itu ada empat perkara. Yang pertama Islam. Jadi kalau orang kafir nggak sah berpuasa, walaupun ada orang non Muslim itu dikenal dengan puasa non Muslim dulu, yang ditiru-tiru sama kita itu puasa apa? Fasting. Puasa nopo? Gue pakai bahasa Jawa itu tadi. Apa? Jendela makan. Yang biasanya sekarang sonda, sekarang apa itu? Daud. Ya. Kan bukan punya orang Islam toh. Ada juga orang Muslim yang puasa Daud, tapi tujuannya kan diet. Ya. Diet. Kalau kayak ketua takmir, diet itu hanya ada di dalam mimpi. Jadi kalau orang kafir tidak sah puasanya.
Itu syarat sahnya. Yang kedua, wa aklun, mempunyai akal, maksudnya akal yang sehat, waras, apa namanya? Nggak stres. Kalau stres boleh besok. Nggak gila. Nggih. Jadi kalau ada dengan pas lagi ke pasar belanja, terus ada orang ngerokok, nggih, atau ada warung yang pakai selambu, nggih, dilihat kakinya nggak ada, berarti itu hantu. Gitu. Kakinya nggak ada, berarti diangkat atau gimana? Memang nggak ada mungkin, nggih. Tapi kepalanya ada lagi makan. Kalau dilihat kakinya nggak ada, dilihat singgilnya nggak ono, kan hantu. Anggap saja itu orang yang nggak waras, atau bukan bukan orang Islam. Oh, yang makan di warung bukan orang Islam mungkin. Atau bisa saja musafir mungkin. Lor mungkin. Dengar. Kalau di sini wa'aklun harus mempunyai akal. Berarti yang nggak puasa itu akal. Itu ya. Jadi nggak usah ini. Pokoknya kembalikan kepada diri kita. Melihat orang lagi lagi musafir, pas lihat orang makan itu nggak boleh kita suudon sama orang, suudonlah pada diri kita sendiri ya. Yang menyangka orang baik itu jelek. Terus apa lagi? Lupa. Bukan masalah akal kok ini. Terus ada orang juga tatkala ngerokok di pinggir jalan, misalkan nutup nih kalau nggak poso itu, anggap orang itu orang yang nggak punya akal, itu aja. Ya musafir. Yang ketiga, jadi wanaqaun min nahwi haidin, jadi bersih dari haidnya dan semacamnya, nifas, bisa. Kalau haid, moro-moro haid nggak sah puasanya, nih. Kalau diteruskan dosa Ramadan, dosa lagi haid terus niat puasa, dosa Ramadan, dosa apa lagi? Lagi haid. Poso boleh poso, nggak makan, maksudnya nggak makan, tapi jangan niat, nih. Kalau niat sama itu menghina. Yang keempat, wa ilmun, dan mempunyai ilmu bikauni terhadap lawan waktu yang boleh untuk berpuasa. Apakah ada waktu yang tidak boleh berpuasa? Apakah ada waktu yang nggak boleh berpuasa? Ada. Apa hari apa? Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Tasrek, apa lagi? Hari yang diragukan, apa lagi? Nanti dibahas nih. Tenang, kan harus pelan-pelan. Jadi hari yang nggak boleh berpuasa, hari raya nggak boleh berpuasa. Kalau puasa hari raya nggak sama. Kan ada di Indonesia toh, di luar negeri nggak ada tuh hari raya itu sama. Kalau luar negeri itu, apalagi di Arab, hari rayanya sama, kecuali di Indonesia ada yang Kamis, ada yang Jumat. Biasa. Boleh, beda boleh. Nah, kembali kepada hari raya misalkan. Kalau sudah ada yang berhari raya, terus ngomong gini sama yang puasa, yang hari raya duluan nih. Biasanya yang hari raya duluan itu siapa? Nggak boleh nyebut. Ya, yang hari rayanya belakangan.
N, nah, ngoten mau gitu. Nggak boleh nyebut. Terus misalkan nih, yang M bilang gini sama yang N, hari raya haram puasa di hari raya, terus jenengan bilang gimana? Ayo. Kita belum hari raya, masih besok gitu sekarang. Ya pasti. Kurang masuk. Harus ada ilmunya. Tadi kan sudah diajari tadi. Ayo. Nah, yang M bilang gini, Ramadan kayak Idul Fitri lo sekarang haram lu puasa di hari raya Idul Fitri. Terus gimana jawabnya itu? Pokoknya haram, tak bisa puasa puasa di hari raya haram. Tadi kan sudah dijelaskan tadi kan, larangan berpuasa, haramnya berpuasa satu, itu jelas tadi sudah. Itu dua di hari tasyrik, ayo 11, 12, 13 haram. 3 di hari yang diragukan, tahu enggak di hari yang diragukan? Ragu kenapa? Ayo, kalau Idul Fitri sudah jelas loh. Sekarang melaksanakan hari raya Idul Fitri, terus mau ngomong sama haram lu satu. Terus pripun jenengan jawabnya? Kan belum 30 hari. Belum genap 30 hari. Ayo. Iya, gimana jawabnya? Hah? Jawabnya lu biar jenengan juga pede. Gimana? Perbedaan. Sekarang aku hari raya kok. Ayo. Gimana jawabnya supaya jenengan juga punya dalil jenengan itu? Hampir dibalik haram berhari raya karena masih puasa. Mono jangan beda nggak usah harus belum kelihatan hilal kok itu saya masih puasa sekarang, haram berhari raya. Ngoten nggih? Paham nggih? Paham kan? Dibalik ya. Kata haram berpuasa di hari raya. Harus jawab haram berhari raya kalau masih puasa. Aduh. Paham? Lanjut nih, satu lagi. Masih lama? Masih lama? Masih. Faslun utawi iki fasol surutu wujubihi khamsatu asya'a. Utawi piro-piro syarate wajibe puasa iku ana kang 5 piro-piro perkara. Yang pertama Islamun. Yang pertama syaratnya wajibnya puasa itu harus orang Islam. Kalau kafir nggak wajib. Kalau murtad, ayo kalau murtad sekarang puasa nih, murmur saya itu kok saya, jangan saya. Nyari contoh yang lain. Ada orang puasa, terus karena diiming-imingi duit, tak kasih duit. Coba salah. 5 juta mau, 10 mau, 100, ya wis. 100 juta keluar dari Islam, melok aku, agamaku, melok murtad. Gimana hukumnya puasa? Kemudian dia murtad, tidak sah, tidak wajib. Kalau dia masuk Islam lagi setelah nerimo
terima 100 juta. Satu amplop. Nggak masalah kalau sama orang. Terima 100 juta, dintekno, belanja, nyaur utang, terus masuk lagi. Lah terus gimana itu hukumnya puasa yang ditinggalkan itu? Harus diganti pinter. Yang kedua, taklifun lan mukallaf, orang mukallaf itu gimana? Apa orang mukallaf itu? Orang mukallaf. Iya, apa syaratnya orang mukallaf itu ada berapa? Hah? Ada dua minimal, apa satu? Mukallaf. Sangat. Anak kecil umur 3 tahun mukallaf enggak itu? Belum Sah. Mukallaf itu apa? Mukallaf? Ngerti enggak mukallaf nih? Ntar jenengan tidak termasuk mukallaf. Belum balik. Kok mukallaf belum balik? Balik ya, sudah balik nih. Terus kalau anak kecil umur 3 tahun boleh enggak puasa itu? Boleh. 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 Puasa Setengah hari. Kalau puasa sampai maghrib boleh enggak? Kenapa tadi? Boleh, enggak apa-apa, boleh. Tapi jangan tidur tok jangan nanti. Wa itu kotun lan kuat. Nah, lan kuat kalau sudah tua boleh enggak? Wajib enggak puasa kalau sudah tua? Wajib. Terus kalau enggak kuat? Wah, kok pinter bayar fidyah ini ya? Kok tahu dari mana bayar fidyah? Pak Ustaz. belum masuk. Iya, masih minggu depan. Dan yang keempat, yang keberapa ini? Yang keempat, wasihatun lan sehat waras. Kalau gila Tidak. tidak wajib. Kalau sakit wajib enggak? Sakit enggak wajib. Ngapain loro dipaksa kosong. Terus wa iqamatun, apa iqamah itu? Lan omah itu. Apa iqamah itu? Omah nang omah tok itu apa? Mukim berdiam di rumah asli sini, maksudnya nggak perjalanan, nggak musafir, atau mungkin misalkan niat saya mau ke Malaysia misalkan, saya di sana 1 bulan, mungkin ya wajibnya kalau mungkin, kecuali musafirnya. Dan musafirnya juga ada syarat-syaratnya musafir, nggak moro-moro musafir. Jangan pergi ke Lawang moro-moro musafir. Jadi kita ada berapa pasal tadi? 3 ya? 3 nih, cukup. Yang pertama tentang wajibnya berpuasa ada 5. Terus syaratnya puasa ada 4. Terus yang terakhir syaratnya wajibnya puasa ada 5. Pertanyaannya tegang. Yang penting jenengan paham nih, jangan tegang di situ.
kalau tak. Orang yang hamil tua Ya. wajib tidak berpuasa. Enggak wajib. Enggak apa, boleh sih. Boleh jawab wajib, boleh jawab enggak wajib. Harus ada alasannya. Ya. Siapa yang jawab wajib tadi? Oh, yang belakang. Kenapa kok wajib? Nah, Loh, sudah mau pulang nih, mau potong saknya. karena kebutuhannya sejak tua hampir melahirkan. Kewajiban puasa. Terus yang lebih ini, yang lebih kena, yang mana dari yang 5 nih? Lihat, jangan pernah toh, tapi nggak pas puasa gitu ya. Metengnya lu nggak pas puasa kan gitu. Pernah ada yang meteng pas puasa? Pernah. Jenengan, anaknya dikasih apa? Nama siapa? Fitri, Ramadan, Ramadan, Ramadhani. Siap. Jenengan tetap puasa, yang hamil, yang pernah hamil puasa tetap puasa. Kenapa kok tetap puasa jenengan? Karena masih, siapa bilang tadi? Masih? Yo, Yang bilang kuat tadi lu siapa? Yang bilang kuat? Oh, enggak ada ya. Saya dengar. batal. Seandainya bilang enggak kuat, saya kuat dapat. Terus apa hukumnya orang yang haid kemudian dia tetap melakukan puasa Ramadan? Hukumnya Nah, ya, lumayan kali. nggak jadi wis. Tangan buruk. Angkat tangan, jangan angkat kaki ya. Apa hukumnya? Apakah sah orang yang kafir berpuasa? Siapa yang bilang nggak sah? Oh, itu pojok belakang. Oke. Apakah wajib orang mu'allaf berpuasa Ramadan? Wajib. Oh, itu belakang kanan itu. Memang bukan ditulis dia garisnya. Kok gampang kan? Terus misalkan ada orang dari organisasi lain yang hari raya duluan, kemudian bilang ke jenengan, oh udah ngajung tangan dulu. Terus bilang ke jenengan, haram berpuasa. Terus jenengan jawab, haram berlebaran. Siapa yang berhari raya? Siapa? Haram Anda, haram Anda Idul Fitri. Oh, hari raya Idul Fitri harus jelas lagi. Ulangi. Haram Anda berpuasa. Sekarang kan sudah hari raya Idul Fitri. Terus jenengan jawab, Saya masih puasa.
haram Anda berhari raya Idul Fitri karena sekarang ini masih berpuasa. Kayak nanti. Jadi minggu depan harus tambah sedep ya. Karena awal Ramadan itu awal rahmatun wa sawtuhu maghfiratun wa akhiruhu iddatun minan yang pertama kita dimampukan ini karena kita mendapatkan rahmat dari Allah. Takut masa itu sholat tarawih abot, apalagi 20 rakaat abot. Terus sholat subuh abot. Kalau nggak dapat ditulung dari Allah. Paham ya? Jadi ahad depan khususnya bapak-bapak harus tambah banyak karena nanti pertengahan Ramadan, maksudnya bukan pertengahan tanggal 11 sampai tanggal 29, bukan. Inti dari Ramadan itu adalah peleburan dosa, maghfiratun, diturunnya maghfirah dari Allah. Awalnya memang kita dimampukan oleh Allah mendapatkan rahmat sehingga kita mampu melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua, kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Dan yang ketiga, akhir ending dari Ramadan itu sendiri adalah pembebasan dari api neraka. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam satu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Dua, yang mendapatkan maghfirah dari Allah. Amin. Yang ketiga, dibebaskan dari siksa api neraka. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada kok. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.